asing yang sudah masuk ke wilayah propertinya, sehingga ia pun segera mengambil sepucuk pistol dan mulai mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya sendiri. Sungguh betapa terkejutnya John saat menemukan kondisi rumahnya sudah berantakan dengan banyak bercak darah di mana-mana. Bukan rumah atau harta yang dia khawatirkan, melainkan penghuni rumah yang merupakan istri tercintanya yang memang tinggal sendirian di sini. Yang setelah menghubungi pihak berwajib, akhirnya diketahui jika sang istri saat ini tengah dirawat di ruang ICU akibat mendapat penyerangan dari orang tak dikenal. Tiba di sana, John benar-benar sakit hati tatkala melihat kondisi sang istri sudah babak belur dengan wajah yang penuh dengan luka jahitan dan lebam parah. Di mana sang kakak ipar yang kebetulan ada di sana pun menjelaskan tentang ciri-ciri dari si penyerang yang katanya ada 2 pelaku, 1 laki-laki dan 1 perempuan, turun dari mobil taksi berwarna hijau dengan lampu atau logo taksi berwarna kuning. Mereka mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk daripada ini apabila si istri ketahuan berbohong. Nothing like this will ever be allowed to happen again. Selesai dengan kakak ipar, John pun menghampiri sang istri yang sudah siuman, di mana istri John nampaknya sudah mengetahui apa profesi sang suami yang sebenarnya dan berhasil tutup mulut tentang semuanya. Hal itulah yang membuatnya dihajar habis-habisan oleh kedua pelaku karena sang istri benar-benar melindungi identitas si John saking sayang dan tulusnya dia mencintai suami sendiri. If I don't survive. Get some rest now. Geram dengan apa yang menimpa istri tercintanya, John pun menggali tanah di halaman rumah untuk mengambil semua barang-barang yang biasa digunakan untuk bekerja, di mana John bertekad untuk mencari kedua pelaku tersebut demi untuk membalas semua perbuatan mereka. Berdasarkan keterangan kakaknya mengenai warna dan logo mobil taksi yang digunakan kedua pelaku, John pun mulai berkeliling kota untuk mencari mobil taksi yang sesuai. Yang setelah seharian kesana kemari, akhirnya John menemukan mobil taksi yang dimaksud dan mulai mengikuti satu driver untuk mengetahui di mana kantor pusat taksi tersebut. Setelah kantornya diketahui, John langsung masuk ke sana untuk mencari tahu data terkait driver yang menjadi supir kedua pelaku pada hari kejadian. Yang setelah diketahui nama dan wajah si supir, John segera menyamar menjadi seorang penumpang untuk bisa bertemu langsung dengan supir tersebut. Bermodalkan pistol dan wajah dinginnya, John meminta si supir untuk segera pergi ke tempat sepi dan meminta keterangan terkait ciri-ciri kedua pelaku yang sempat menjadi penumpangnya. Dia mengatakan bahwa yang perempuan berbadan kurus dan yang pria memiliki perawakan tinggi kekar dengan wajah yang sangar. Yang setelah mengantongi semua informasi yang dibutuhkan, John terpaksa dan mau tidak mau harus menghabisi si supir untuk menghilangkan saksi mata. Berdasarkan keterangan si supir, John pun menyimpulkan jika kedua pelaku tersebut kemungkinan besar adalah para profesional yang memang biasa melakukan pekerjaan membunuh, sehingga ia memutuskan untuk terbang menuju kota New Orleans yang menjadi lokasi tempat agensinya berada. Setibanya di New Orleans, John langsung menyewa sebuah mobil van untuk sebagai kendaraan utamanya, di mana ia segera pergi ke tempat penyimpanan pribadinya yang di situ John menyimpan semua keperluan yang dia butuhkan seperti identitas palsu, pakaian, senjata, termasuk plat nomor